Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Istiana Kusumastuti, Sains Terapan Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain melaksanakan tugas utama sebagai dosen, saya juga berperan aktif dalam kegiatan pengembangan mutu akademik, khususnya melalui keterlibatan saya sebagai anggota tim penyusun laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri pada proses akreditasi program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat dan program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Dalam proses tersebut, saya secara khusus bertanggung jawab pada penyusunan dokumen dan analisis data di bidang kurikulum, yang merupakan aspek krusial dalam penilaian akreditasi. Dalam hal ini, keterlibatan saya yaitu mengkaji dokumen kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional pendidikan tinggi. Hasil dari kerja kolektif tersebut membuahkan capaian yang membanggakan, di mana program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat berhasil memperoleh predikat unggul dan program studi Magister Kesehatan Masyarakat meraih predikat baik sekali. Saya juga aktif dalam organisasi profesi IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pelatihan pada Kepengurusan IAKMI Cabang Jakarta Selatan periode tahun 2023 sampai 2027. Peran ini menegaskan kontribusi saya dalam pengembangan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat secara profesional. Dalam bidang penulisan akademik, saya telah menerbitkan 8 buku ajar nasional ber-ISBN dan 1 buku internasional yang digunakan sebagai referensi pembelajaran di berbagai institusi, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pengajaran yang saya lakukan di ruang kelas sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang diberikan pada semester genap dan memiliki bobot 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dalam pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga, saya merancang proses pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara utuh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yang pertama, mengkaji dan menganalisis isu-isu kesehatan reproduksi yang kompleks dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Isu ini dibahas melalui pendekatan kontekstual yang mencerminkan realitas tantangan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, merancang dan melaksanakan intervensi kesehatan reproduksi dan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan populasi sasaran. Intervensi ini didasarkan pada hasil kajian, data, dan informasi kesehatan, serta diarahkan pada solusi promotif dan preventif berbasis siklus hidup. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok secara efektif, termasuk dalam proses pengumpulan, menganalisis, dan menyajikan data terkait kesehatan reproduksi. Melalui diskusi kasus dan problem-based learning, mahasiswa belajar membangun komunikasi yang reflektif, empatik, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Seluruh strategi pembelajaran disusun dengan pendekatan outcome-based education agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan dalam konteks nyata di masyarakat sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat yang responsif dan profesional. Topik yang akan dikaji dalam mata kuliah ini meliputi prinsip dasar kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, menelaah permasalahan remaja, seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, aborsi pada remaja, pernikahan usia dini,
dan nafsa, keluarga berencana, konsep wanita usia subur, kehamilan, persalinan, dan postpartum, kesehatan neonatal bayi dan balita, tumbuh kembang, teknik menyusui dan ASI eksklusif, dan cash pro lansia. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, discovery learning, problem-based learning, serta praktik langsung, seperti penilaian tumbuh kembang dan teknik menyusui. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga berpikir kritis, analitis, dan reflektif agar mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi promotif dan preventif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mata kuliah ini juga membentuk mahasiswa menjadi lulusan yang berorientasi pada kepedulian sosial, kerja sama tim, dan perspektif gender serta hak, sebagaimana ditekankan dalam capaian sikap dan pembelajaran berbasis outcome-based education. Dalam sistem pengajaran yang saya terapkan, saya menggunakan pendekatan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dirancang untuk memenuhi 9 karakteristik proses pembelajaran, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini saya terapkan secara konsisten, agar proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami, mengkritisi, dan menerapkan konsep-konsep secara nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Delivery merupakan strategi utama saya dalam menyampaikan materi mata kuliah dasar kesehatan reproduksi dan keluarga secara sistematis, menarik, dan kontekstual. Materi disusun berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dan mengacu pada pendekatan outcome-based education. Saya menggunakan kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi, discovery learning, serta praktik lapangan terbatas. Misalnya, pada sub CPMK tentang remaja dan kesehatan reproduksi, mahasiswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga diminta menelaah kasus nyata seperti kehamilan tidak diinginkan atau pernikahan usia dini melalui jurnal ilmiah dan diskusi kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk memperkaya proses pembelajaran, saya menyediakan akses pembelajaran mandiri melalui website pribadi dengan alamat website www.istianaku.com yang memuat materi, referensi ilmiah, dan panduan tugas. Sebagai landasan ilmiah dalam pengembangan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa buku ajar dan artikel jurnal ilmiah hasil karya saya sendiri sebagai referensi utama. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa selalu bersifat mutakhir, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah. Interaction saya wujudkan melalui interaksi langsung di kelas dan praktik, serta komunikasi aktif melalui forum diskusi dan tugas berbasis masalah. Pada setiap pertemuan, mahasiswa didorong untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, dan menganalisis isu nyata yang berkaitan dengan topik seperti stunting pada remaja, strategi KB, dan praktik menyusui. Model interaksi ini juga mencakup problem-based learning dan praktik keterampilan seperti teknik menyusui dan penilaian tumbuh kembang. Melalui interaksi ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir analitis, bekerja dalam tim, dan membangun sikap reflektif dan bertanggung jawab. Dengan strategi ini, interaksi tidak hanya menjadi sarana menyampaikan materi, tetapi juga membentuk kompetensi, sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan sebagaimana tercantum dalam CPL dan CPMK. Untuk mempermudah komunikasi sehari-hari, saya memanfaatkan grup WhatsApp bersama mahasiswa. Grup ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi penting seperti jadwal, perubahan teknis perkuliahan, serta sarana diskusi dan solusi atas kendala pembelajaran secara cepat dan responsif. Asesmen saya terapkan sebagai strategi untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif, terencana,
dan berkelanjutan. Sistem penilaian disusun berdasarkan prinsip evaluasi formatif dan sumatif, serta dirancang agar selaras dengan pendekatan outcome-based education dan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, di antaranya yang pertama, tugas individu dan kelompok seperti resume materi, studi kasus, serta problem solving berbasis konteks lapangan. Selanjutnya, kuis dan diskusi kelas untuk mengukur pemahaman awal dan kemampuan analisis. Berikutnya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai bentuk evaluasi sumatif. Lalu, praktek keterampilan seperti praktek menyusui, stimulasi tumbuh kembang, dan analisis status kesehatan pada remaja. Tiap penilaian dilengkapi dengan rubrik yang jelas dan transparan, termasuk aspek sikap, aktifan, ketepatan materi, serta kemampuan berpikir kritis. Bobot penilaian disusun proporsional, dengan UTS 25%, UAS 35%, dan tugas-tugas lain meliputi 40% dari total nilai. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian pemaparan saya mengenai 3 aspek utama yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment sebagai bagian dari pendekatan outcome-based education dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di ruang kelas dalam mata kuliah Kesehatan Reproduksi dan Keluarga dengan fokus pada topik pembelajaran kesehatan reproduksi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Sebelum materi sebelumnya, di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu kesehatan reproduksi? Saya Ibu. Oke, silakan. Kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat secara menyeluruh yang berkaitan dengan organ, fungsi, dan hak seseorang dalam hal reproduksi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naswa. Iya. Kesehatan reproduksi. Jadi kesehatan reproduksi itu tadi seperti yang Mbak Naswa sampaikan, itu adalah sehat secara fisik gitu ya, sehat secara fisiknya, kemudian secara sosialnya, dan secara mentalnya. Mungkin ada yang beberapa orang yang fisiknya tidak sehat, misalkan begini, harusnya dia sudah menstruasi, dia belum menstruasi. Kalau misalkan sudah usia remaja, kemudian sudah mendekati mau dewasa, kemudian dia belum menstruasi, berarti ada sesuatu yang salah dari dalam dirinya. Misal kesehatan fisik ya, di luar dari reproduksi. Sehat fisik, kalau misalkan saya pakai kacamata berarti ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Itu berarti saya secara fisiknya ada yang tidak sehat. Ya kalau ini reproduksi berarti secara fisiknya dari testisnya dia berfungsi dengan baik gitu ya. Kemudian dia ovariumnya dia berfungsi dengan baik ya. Kemudian ada kesehatan mental. Jadi dia mentalnya sehat. Contoh dia tidak mengalami stigma ya. Ini mental dan sosial ya. Stigma negatif dari masyarakat. Kadang suka ada ya. Misalkan dia pacaran ya, kemudian datang ke rumah dengan pacarnya, kemudian dia dapat tekanan stigma negatif dari masyarakat. Akhirnya dia mentalnya nggak sehat, itu masuk ke mental. Jadi tidak sakit ataupun cacat ya fungsi reproduksinya baik. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke remaja. Ini ada yang masih remaja atau sudah dewasa? Remaja. Baik. Remaja itu adalah masa peralihan ya, teman-teman. Jadi teman-teman dulu sebelum remaja anak-anak ya. Anak-anak. Kemudian ini mau sampai ke fase dewasa. Nah, di tengahnya itu sebelum ke fase dewasa itu ada yang namanya remaja. Ya, fase remaja ini yang akan nanti menentukan kita nanti dewasa nanti itu seperti apa, ada di fase itu. Ya, jadi masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak, ya kita anak-anak, kemudian ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis. Yang tadinya dadanya kecil gitu ya, sekarang udah
agak besar gitu ya, kemudian sudah mulai tumbuh rambut, kemudian rambut di ketiak, di kemaluan gitu ya, itu adalah normal. Kemudian laki-laki sudah mulai tumbuh jakun gitu ya, itu adalah normal biologis. Jadi masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, peralihannya itu namanya remaja. Kemudian adapun perkembangan remaja ya teman-teman semua, sini ada biologis, psikologis, dan sosio emosional. Yang pertama adalah biologis, percepatan pertumbuhan, cepat sekali gitu ya. Kalau remaja, kalau perempuan jauh lebih cepat, dia akan berhenti ketika dia sudah menstruasi, itu pertumbuhan ya. Kalau laki-laki dia masih, makanya kalau perempuan itu dia lebih cepat banget ya. SD antara perempuan dan laki-laki itu dia lebih cepat yang perempuan, tingginya gitu ya, lebih cepat yang perempuan. Laki-laki biasanya nanti dia setelah SMA dia akan pesat sekali gitu ya tingginya. Kalau perempuan kemudian dia sudah mens, misalkan di usia 12 tahun dia tingginya saya misalkan ya, kemudian dia sudah mens, dia udah mulai melambat pertumbuhannya, pasti tingginya akan segitu aja ya. Kalau perempuan kalau laki-laki dia masih bisa tumbuh sampai dia sampai remaja akhir gitu ya. Kemudian batasan usia remaja nih, teman-teman posisinya ada di mana nih? Remaja akhir. Jadi ada pra remaja itu usia kurang lebih 10 sampai 12 tahun gitu ya. Kemudian ada remaja awal itu dari usia 13 sampai 15, hampir mendekati 16. Kemudian ada remaja pertengahan itu usia 16 sampai 19, dan ada remaja akhir di usia 20 sampai 21. Ada di mana? Udah dewasa atau masih remaja? Masih remaja. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke pertumbuhan fisik dari remaja. Yang pertama pertumbuhan tubuh dan otot ya. Jadi ketika kita mulai remaja itu kita udah mulai tumbuh ya, keker gitu ya, ototnya, pertumbuhan selain tubuhnya, organnya itu kita sudah sedang fase tumbuh. Jadi ketika kita remaja bukan lagi, kalau remaja sekarang kita ngelihat mereka makannya seblak gitu ya. Sedangkan di sini dia sedang fase tumbuh, teman-teman. Ya, jadi harusnya ketika kita fase remaja itu kita makan yang bergizi. Ya. Kemudian perkembangan dari dalam meliputi perkembangan organ dan kelenjar seks ya, sudah mulai merasakan dorongan seksual. Ya, yang selama ini belum pernah mereka rasakan, itu adalah remaja. Kemudian kita masuk ke perubahan remaja pada perempuan. Yang pertama perubahan seksual primer ya. Di sini ada menstruasi pertama kali atau menarse. Kadang ada yang dia kaget ya, karena dia kurangnya sosialisasi dari orang tua bahwa perempuan itu nanti akan menstruasi gitu ya. Jadi ketika dia menstruasi dia kaget, nangis. Ada yang seperti itu? Oh, tiba-tiba saya berdarah, nangis gitu ya. Kadang ada yang sampai menangis gitu ya, karena orang tua saya dia ngajar juga SD gitu ya, kelas 6 itu kadang tiba-tiba ada yang menangis karena menstruasi. Sekarang anak kelas 6 udah mulai menstruasi ya. Kalau dulu itu SMP dia baru menstruasi, kadang dia ada yang menangis, dia sampai kaget, kok saya berdarah gitu ya, padahal itu adalah normal. Kemudian perubahan seksual sekunder, sudah mulai tumbuh payudara yang tadinya kecil gitu ya, dia sudah mulai tumbuh. Kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan kemaluan, itu adalah hal yang normal. Ya, kemudian pembesaran pinggul dan panggul ya, kemudian perkembangan uterus itu rahim, teman-teman. Kemudian pertumbuhan tinggi badan yang pesat, keringat sudah bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak. Kita lihat di sini. Di sini ada pembesaran pinggul dan panggul, perkembangan uterus. Ya, itu adalah fase remaja. Kita sedang berkembang. Nah, biasanya remaja kemudian dia hamil misalkan ya. Kadang ada yang remaja, kalau kita lihat berita itu, anak SD bisa sampai menghasilkan anak gitu ya. Sampai saya jadi punya kakak saya juga mengajar juga ya. Jadi dia temennya anak SD kelas 6, kemudian dia berhubungan sama temennya anak SD kelas 6 sampai hamil. Bisa begitu ya. Jadi sedangkan ini adalah kita sedang di fase pertumbuhan dan perkembangan, teman-teman. Coba bayangin kalau misalkan kita remaja, kemudian ada janinnya gitu ya.
kita aja yang misalkan normal dewasa hamil aja kadang janinnya itu bisa dia kecil gitu ya, apalagi ini remaja yang tadinya dia berkembang untuk payudara, untuk uterusnya dia sedang berkembang, kemudian dia ditimpa dengan janin, jadi dia akan larinya ke janin. Jadi dia belum matur tuh perkembangannya tuh ya, si uterusnya. Akhirnya ketika dia melahirkan dia perdarahan, bayinya kecil ya, bisa sampai ke ujungnya stunting ya. Dicek dulu kalau misalkan angka stunting masih tinggi, cek apakah dia ternyata pernikahan usia dininya banyak atau tidak ya, kemudian anemianya banyak atau tidak. Kalau anemia masih banyak, pernikahan dini masih banyak, angka stunting nggak bakalan turun. Kemudian perubahan remaja laki-laki, di sini perubahan seksual primer. Yang pertama ada mimpi basah pertama kali, sudah yang laki-laki sudah mengalami mimpi basah, sudah itu normal ya. Kemudian perubahan seksual sekunder ya, pembesaran penis dan buah zakar itu adalah hal yang normal. Kemudian tumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak, kemaluan dan muka itu normal ya. Tadinya nggak ada kumisnya misan, tiba-tiba misan ketemu lagi SMA atau kuliah udah ada kumisnya gitu ya, itu adalah normal. Kemudian suara membesar itu normal. Biasanya kalau laki-laki tuh dia kelihatan banget ya, suaranya berubahnya itu kelihatan banget. Ketika SD suaranya cempreng gitu ya, ketika ketemu SMA kok suaranya berubah gitu ya. Kemudian tumbuh jakun, bisa dicek ada nggak jakun saya ya, coba dicek ya. Kemudian pertumbuhan tinggi badan yang pesat, keringat sudah mulai bertambah banyak, jadi udah pakai deodoran ya karena keringat sudah bertambah banyak. Kulit dan rambut sudah mulai berminyak, kulitnya udah mulai berminyak ya. Kalau anak-anak masih enggak ya, masih bagus ya. Kalau udah remaja udah mulai berminyak. Kemudian adapun hasil penelitian teman-teman, jadi saya meneliti dengan Bu Astrid gitu ya. Jadi saya meneliti ke keluarga yang orang tuanya dia bekerja dua-duanya dan satunya itu bekerja gitu ya, satunya enggak gitu ya. Kemudian hasilnya itu adalah semakin kuat dan siap keluarga, teman-teman. Jadi semakin kecil kemungkinan remaja melakukan perilaku yang beresiko. Ya, jadi di sini dulu nih, semakin kuat dan siap keluarga. Jadi ketika kita mau mau menikah gitu ya, kita harus siapkan dulu. Kemudian kita mau punya anak, kita harus siapkan dulu fisiknya, mentalnya gitu ya. Jadi nanti anaknya tidak disia-siakan. Bayangin kita melihat anaknya sampai dia dipukulin ya, ada di berita ya. Kemudian dia dikasih minum kopi susu. Pernah ngelihat yang di TikTok itu beredar? Dia punya anak, kemudian dia dikasih kopi susu. Itu ada susunya kok, makanya dikasih. Coba bayangin ya, karena dia belum siap nih menjadi keluarga. Jadi ada hasilnya ya, semakin kuat dan siap keluarga, semakin kecil kemungkinan remaja akan melakukan perilaku berisiko. Baik, sebelum saya tutup ini karena waktunya sudah habis, ada yang mau bertanya? Oke ya, Nay, silakan Naya. Oke, baik. Bagaimana peran media? Pertanyaan sangat bagus ya. Terima kasih Mbak Naya. Peran media terhadap kesehatan reproduksi. Teman-teman sudah tahu terkait kesehatan reproduksi usia berapa? SMP. Tahunya dari mana? Dari sosialisasi puskesmas. Kemudian ada yang dari media. Ada kebanyakan dari mana? Cari tahunya dari mana? Media sosial. Jadi media sosial itu dia sangat berpengaruh ya. Kalau kita lihat beberapa kasus yang ada di Indonesia itu, salah satunya adalah karena media sosial. Karena dia mudah mengakses video porno itu yang dia memperkosa rame-rame gitu ya, anak di bawah umur. Ternyata yang memperkosa itu juga anak di bawah umur. Anak SD bisa memperkosa, itu pikirannya di mana gitu ya. Kita aja anak SD itu nggak ada pikiran ke arah sana gitu ya. Dulu saya anak SD, mana caranya saya bisa ranking 1 gitu ya, sampai segitunya nggak ada pikiran ke sana. Kalau ini anak SD aja bisa sampai memperkosa, itu berarti
ada sesuatu yang salah. Ternyata setelah diselidiki itu dia tontonan tiap hari adalah video porno. Nanti bisa dicek ya. Itu jadi tontonan sehari-hari itu dia adalah video porno. Dia dapat dari mana? Dia dapat, kalau sekarang anak SD kita mulai bergerombol kemudian main HP bareng kan. Kita nggak tahu dia beneran main game bareng atau ada yang dia yang lebih dewasa dia ngasih nih tontonan yang porno seperti itu ya. Jadi sangat berperan sekali gitu ya. Nah ya. Oke, baik. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan, teman-teman? Ada? Oh iya, silakan San. Baik Ibu, izin untuk menyimpulkan materi. Mungkin dari teman-teman bila ada tambahan boleh ditambahkan. Jadi untuk kesimpulannya itu kesehatan reproduksi yaitu merupakan kondisi sejahtera yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, terutama terkait dengan fungsi dan sistem reproduksi yang sehat. Masa remaja adalah fase di mana peralihan penting dari masa anak-anak ke dewasa, ditandai dengan berbagai perubahan fisik, hormon, emosi, dan psikososial. Remaja juga mengalami perubahan yang signifikan seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki serta perkembangan organ reproduksi. Kemudian permasalahan yang utama sering dihadapi oleh remaja itu meliputi pada kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian seks bebas, aborsi, penyalahgunaan narkoba serta gangguan kesehatan mental. Kemudian di sini juga faktor keluarga itu sangat berpengaruh di mana terhadap perilaku remaja. Keluarga yang sehat secara fisik, mental, dan ekonomi cenderung mampu membentuk remaja yang berperilaku positif. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali ya. Misalnya terima kasih banyak atas rekaman materinya. Baik. Untuk sesi berikutnya, teman-teman semuanya, sesi berikutnya itu saya akan menelaah gitu ya. Kita akan belajar menelaah permasalahan remaja, termasuk seks pranikah gitu ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian aborsi pada remaja, kemudian kita akan bahas pernikahan dini. Ini pernikahan dini sangat seru sekali ya. Jadi teman-teman kalau penelitian terkait pernikahan dini itu cari datanya susah. Banyak nih laporan, Bu, di daerah saya banyak pernikahan dini, tapi ketika kita turun lapangan datanya nggak ada. Jadi datanya itu banyak di manipulasi, diganti gitu ya. Itu sangat susah, banyak sekali. Kemudian kita akan bahas terkait dengan nafsa, kemudian kesehatan mental, ini yang lagi booming-boomingnya gitu ya, remaja terkait dengan kesehatan mental dan kekerasan dalam pacaran. Kemudian saya ada tugas, teman-teman nanti bisa diakses di website saya, ya ada di istianaku.com. Di situ materi sudah saya masukkan semuanya, dan di bawah itu nanti ada tugasnya. Nanti silakan dibaca, kemudian dikerjakan tugasnya. Waktunya kurang lebih 3 hari ya dari sekarang. Kemudian untuk absensi silakan diisi di portal, sudah saya buka portalnya. Saya berikan waktu 3 jam ya dari sekarang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan gambaran menyeluruh bagaimana saya menyusun melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan bermakna. Jadi gambaran dalam penilaian UKTPT Serdos tahun 2025. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.